Di penghujung 2024, dua kejadian ini jadi obrolan netizen. Yap, dua-duanya kasus penganiayaan yang melibatkan anak dari keluarga kelas menengah ke atas. Dalam kasus Dr. Koas, Lady Aurelia Pramesti, ternyata anak dari kepala BPJN Kalimantan Barat. Sementara George Sugama Halim, anak dari pemilik toko roti. Cercaan netizen pun berseliweran. Dan salah satu tudingan yang paling sering muncul adalah arogan. Nggak jarang, kata ini melekat buat orang yang punya kekayaan melimpah dan kekuasaan. Emang iya kalau kaya dan berkuasa sudah pasti arogan? Kira-kira ada nggak ya penjelasannya? KBBI mendefinisikan arogan sebagai... Definisi ini selaras dengan makna arogan yang dikemukakan Russell E. Johnson, seorang profesor manajemen di Departemen Manajemen Michigan State University. Russell bilang, arogan sebagai sebuah perilaku yang menunjukkan rasa superioritas berlebihan dari seseorang, yang seringkali dilakukan dengan cara meremehkan orang lain. Nah, Alessandra Tanesini, ahli filsafat dari Cardiff University, lantas membagi arogan atau arogansi ini dalam dua jenis. Pertama, superbia, yakni sikap arogan yang muncul karena sikap defensif dan takut sama kelemahan diri. Orang dengan arogansi jenis ini biasanya menolak kritik dan merasa terancam dengan kesuksesan orang lain. Kedua, hubristik. Sikap arogan yang muncul atau dimotivasi karena rasa superior dibanding orang lain dan sombong. Sebenarnya, dua jenis arogan ini bisa hinggap ke siapapun. Apakah ada kaitannya antara orang kaya dengan arogansi secara psikologis? Kalau ngomong secara psikologis harusnya enggak. Dalam arti gini, maksudnya itu tidak berbanding lurus gitu loh. Kalau kita kaya pasti akan arogansi, atau pasti arogan gitu. Karena arogan itu kan baliknya adalah ke karakter ya. Nah itu akan tergantung bagaimana dia tumbuh kembang gitu loh. Nah cuma kalau kita bicara kenapa sih jadinya kok banyak menonjol di orang dalam tanda kutip yang kaya-kaya, yang kaya gitu ya, gitu kan ya. Karena sebenarnya balik lagi kita bicara power di situ. Secara tidak sadar materi itu memberikan power di sosial gitu kan. Jadi orang-orang yang dianggap lebih itu akan merasa punya power lebih. Nah salah satu yang bisa bikin lebih adalah harta memang. Makanya ketika itu orang jadi merasa punya. Karena saya punya power, saya bisa saya bisa mengabuse power saya gitu kan kita bilang gitu. Paul Piff, psikolog dari University of California, punya contoh yang relate dengan kasus kelebihan harta ini. Dalam studinya tahun 2012, Piff menyoroti korelasi efek kekayaan dan kesenjangan terhadap perilaku pengendara mobil mewah di San Francisco, California. Sesuai regulasi di California, kendaraan bermotor harus berhenti apabila pejalan kaki ingin menyeberang. Tapi, Piff mendapati pengendara mobil mahal seperti Prius dan BMW 3 kali lebih mungkin menerobos jalan penyeberangan dibanding pengendara mobil murah seperti Toyota Corolla jadul. Piff menamakannya The Hole Effect. Piff bilang, efek merefleksikan cara orang kaya ketika sedang menghadapi masalah. Orang kaya cenderung lebih mengandalkan uang dibanding meminta bantuan ke orang lain. Sikap kayak gini nih, yang kadang kita temuin dari mereka-mereka yang berduit, dan tanpa sadar seringkali ditanamkan orang tua lewat pola asuh. Anak kan punya kebutuhan. Seringkali provide-an orang tua ini di luar kebutuhan dia. Nah, yang akan terjadi biasanya yaitu either dia arogan, either dia nggak bisa ngadepin hidup. Misalnya let's say anaknya dianggap tidak mengerjakan tugas, terus dihukum sama gurunya, terus orang tuanya nggak terima. Dan ketika dia menghukum, dia bilang, saya tuh anggota dewan misalnya gitu. Tapi perlu diingat, kelebihan materi atau power bukan salah satu yang bikin orang jadi arogan. Kurangnya pengakuan atau penghargaan juga bisa bikin orang arogan. Sikap arogan terkadang juga muncul untuk menutupi kekurangan pada diri seseorang. Orang-orang yang seperti ini sebenarnya orang-orang yang butuh pengakuan. Ya orang-orang yang insecure, orang yang nggak pede sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita sudah sangat firm sama diri kita nggak butuh itu lagi. Kita nggak butuh dilihat, maksud gini, mau kita kaya apa nggak kaya, kita tuh nggak butuh pengakuan orang. Karena ya kita udah tahu, buat kita that's enough. Buat kita itu yang memang kita mau. Jadi ketika kita lagi kaya pun kita nggak butuh orang-orang tahu kita kaya. Terus juga ketika kita lagi susah, kalau kita nggak butuh tuh orang-orang tahu kita lagi susah.